Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia dan terbebas dari segala penderitaan. Semoga kita semua sebagai makhluk cahaya yang dihadirkan ke semesta raya ini, berbadan raga, berbekal daya semesta, bisa menjadi sumber cinta, sumber kebahagiaan, sumber kasih sayang bagi semua makhluk. Mari kita rayakan hari baru ini dengan bertekad sekuat tenaga. Di sisa kehidupan kita tidak boleh lagi ada orang yang berkurang kebahagiaannya bertemu dengan kita. Tidak boleh ada lagi orang yang terluka dengan kata-kata dan tindakan kita. Tidak boleh lagi ada orang yang dalam kehidupannya menjadi menderita karena tindakan kita. Pastikan setiap hari baru kita punya kesadaran baru, pemikiran yang baru, sehingga kita selalu dinamis. Kalau di Quran ada kata-kata wa allawistaqomu ala thoriqah la asqainahum ma'an godaku. Barang siapa yang istiqomah dalam satu jalan, maka dia akan meminum hikmah di jalan itu. Selama ini orang menganggap istiqomah itu adalah konsistensi. Konsistensi itu titik mati. Konsistensi itu sifatnya patung. Makanya patung itu haram. Yang haram itu bukan wujud patungnya, yang haram itu sifatnya. Patung diciptakan hari ini nunjuk ke sana, besok masih ke sana, lusa masih ke sana. Nah itu yang haram. Sifat yang tidak mau berubah, itu yang haram. Wujud patungnya, ya itu kan yang membuat manusia. Dan selama ini kita sangat benci pada wujudnya, tetapi kita tidak pernah sadar kalau sifatnya melekat dalam diri kita. Jadi istiqomah itu bukan konsistensi. Istiqomah itu bukan konsisten. Kalau konsisten itu datar, konsisten itu rata. Istiqomah itu dinamis. Dinamis. Wa allawistaqomu ala thoriqat la asqainahum ma'an godako. Barang siapa yang dinamis dalam perjalanannya, nah, dinamis itu berarti perjalanannya penuh dengan kreasi, penuh dengan inovasi, ya, selalu menemukan cara yang terbaik supaya perjalanannya menyenangkan, menakjubkan, keren, gitu. Oleh karena itu, ya, kita belajar. Banyak orang ilmunya tinggi, tetapi masih terikat dengan pikiran-pikiran masa lalu, pikiran-pikiran usang. Lalu ilmunya tidak menolong. Ada orang yang ilmunya tinggi, tapi dia masih punya begitu banyak kemelekatan, cinta buta, ya, melekat kepada sesuatu yang tidak sepantasnya dia melekat. Makin melekat pada sesuatu, makin sulit melepaskannya. Ya sama seperti kalau tangan kita dilem, kuat sekali lemnya, melepaskan tangan kita dari sini, sesuatu yang sulit. Nah, banyak juga manusia dalam hidup itu terus-menerus membangun kemelekatan. Melekat pada harta, melekat pada pasangan, melekat pada anak, melekat pada pekerjaan. Lalu tidak sadar kalau dia sebetulnya sedang memenjarakan dirinya sendiri dengan kemelekatan itu. Oleh karena itu kita bersyukur ya diberi hari baru hari ini. Artinya kita disuruh untuk
belajar hal baru. Hal-hal usang yang sudah tidak menolong kita, sudah tinggalkan. Ilmu-ilmu usang yang sudah jelas tidak meningkatkan kesadaran kita, tinggalkan. Ritual-ritual yang selama ini kita lakukan, yang hanya terbatas pada rutinitas saja, tapi tidak membawa kesadaran baru, saya kira perlu dipertanyakan. Ada apa dengan itu? Kenapa saya sudah melakukannya, tetapi tidak ada kesadaran baru yang muncul pada diri saya? Hidup masih penuh diselimuti oleh kegelapan dan kebingungan. Hidup masih mencengkram, menendang. Begitu mendapatkan yang diinginkan, dicengkram habis-habisan. Sampai takut kehilangan yang sudah didapatkan itu. Itu penderitaan. Begitu mendapatkan yang tidak diinginkan, ditendang jauh-jauh. Semakin kita menendang yang tidak kita inginkan, maka yang tidak diinginkan semakin akan datang berulang-ulang sampai kita bisa menerimanya. Tapi karena hidup dalam keadaan tidak berkesadaran, maka hidup itu menjadi monoton, tidak istiqomah. Sekali lagi, istiqomah itu bukan konsistensi, bukan titik mati. Karena yang konsisten itu hanya patung. Istiqomah itu dinamis. Manusia itu bukan patung. Setiap hari kita diberi hari baru, pengalaman baru, peristiwa baru. Harusnya membuat kita bisa memasuki kesadaran baru. Nah, siapapun yang cermat dalam hidupnya, mau berinovasi, mau berkreasi, out of the box, keluar dari pemikiran-pemikiran kebanyakan orang, dia menciptakan cara-cara yang efisien, yang efektif, maka saksikan saya, hidupnya pasti menakjubkan. Dan selama ini ya kita tidak sadar. Karena kita menganggap segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu dianggap takdir. Dianggap itu adalah turut campurnya Allah ke dalam kehidupan kita. Padahal Allah mengatakan jelas, semua rahmat datang dariku. Tetapi semua kekurangan, semua konflik, semua musibah, semua hal yang tidak diharapkan datangnya kepadamu dan itu datang berulang-ulang, itu dari hasil tanganmu sendiri. Makanya kita disuruh untuk belajar jujur, ya, jujur. Cuman selama ini sayang sekali kita sulit untuk bisa jujur pada diri sendiri. Oleh karena itu, mari kita awali kajian kita di pagi yang penuh berkah ini dengan menyampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Sang Pemilik Semesta yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar dengan memujinya, membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita awali kajian kita hari ini bersama-sama memohon ridho dan berkahnya. Semoga Allah hari ini mengalirkan energi dari ilmu pengetahuan yang akan meningkatkan kesadaran kita sehingga kita segera bangkit dari tidur panjang kita. Kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kajian kita tentang orang bodoh. Tapi orang bodoh menurut versi kitab suci. Bukan orang bodoh seperti yang kita tahu dari kebanyakan orang. Semoga setelah ini kita akan sadar apakah kita termasuk orang bodoh atau sudah terbebas dari kebodohan. Oleh karena itu dibutuhkan satu kejujuran. Karena saya akan membacakan banyak ayat hari ini ya untuk menyadarkan kita supaya kita terbebas dari segala kesalahan persepsi, kesalahan proyeksi, kesalahan interpretasi ya. Mari kita bebaskan ya pengetahuan lama yang usang, sekali lagi kita serap pengetahuan baru dan semoga kita bisa memasuki kesadaran baru. Jadi hari ini kajian kita orang bodoh menurut kitab suci. Karena kebanyakan di tempat ini itu dari keyakinan Islam,
maka saya akan melihat orang bodoh dari sudut pandang Al-Quran. Ya, oke. Baik, kita mulai ya. Saya ingin menyampaikan satu ayat, dan ayat ini sebetulnya masih di permulaan Quran surat Al-Baqarah. Surat kedua ayat yang ke-13. Ayat ini pasti kalau saya bacakan pada hafal. Karena sering terdengar di telinga kita. Tetapi masalahnya apakah kita bisa menangkap pesan dari ayat ini atau tidak, itu masalah kita hari ini. Izinkan saya untuk menganalisisnya, mengevaluasinya, sekaligus mensintesa pengetahuan ini sehingga mudah untuk dicerna oleh kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qila lahum aminu kama amanan nasu. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Lalu mereka menjawab, akan berimankah kami sebagaimana orang-orang bodoh itu telah beriman. Tangkap ya dialognya. Lalu Allah berfirman, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ingat kata Allah, sesungguhnya merekalah orang-orang bodoh, tetapi mereka tidak tahu. Bisa memotret dialog ini? Jadi Allah menyuruh mereka nih, kata Allah, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Nah pertanyaannya harus digali dulu nih, siapa mereka itu? Gitu kalau ngaji ya, siapa mereka itu? Harus ketemu dulu supaya jelas alamatnya yang mau dibicarakan, objeknya jelas. Oleh karena itu maka ini yang disebut dengan ya berpikir analisis. Ya, makanya berpikir itu merupakan keterampilan hidup. Nah, orang yang pikirannya itu tidak bisa menganalisis, itu karena apa? Karena pikirannya sudah terdoktrin, terdogma. Pikirannya sudah tidak bebas. Akibatnya pikirannya kurang cerdas. Nah, sekarang kembali lagi pada dialog ini. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Apa jawaban mereka? Akan berimankah kami sebagaimana orang-orang bodoh itu telah beriman? Oleh karena itu maka kita telusuri siapa mereka ini. Nah, untuk tahu siapa mereka itu, kita harus turun tuh ya ke bawah. Turun ke ayat 12, ayat 11, 10, 9, 8, 7 sampai ke ayat yang ke-6. Di situ batasannya. Nah, ayat yang ke-6 cerita apa itu? Ayat yang ke-6 itu cerita tentang ya orang-orang yang masih tertutup. Ya, saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan ayatnya. Jadi saya stop dulu yang ini. Kemudian sekarang saya akan tunjukkan dulu ayat yang ke-6-nya. Supaya semuanya bisa ada pemanasan ya. Karena otak itu kadang-kadang perlu pemanasan untuk memahami. Ini agak serius ya ngajinya. Saya besarkan dulu ya supaya jelas. Ini ayat yang ke-6-nya. Cerita apa sih? Perhatikan. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang tertutup, begitu ngajinya. Karena kalau itu tidak diterjemahkan tetap dalam bahasa Arab, kita jadi salah persepsi. Karena selama ini kita diajarkan kalau orang kafir itu orang lain. Kita diajarkan kita yang paling benar.
Kan gitu. Lalu sering dengan mudah menyalahkan pihak lain. Oleh karena itu maka kalau menerjemahkan itu harus seluruhnya, jangan sepotong-sepotong. Saya terjemahkan seluruhnya ya. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang tertutup. Tertutup apa? Tertutup ini luas. Tertutup pemikirannya, tertutup penerimaannya, bisa juga tertutup mata kolbunya, luas itu. Ya. Contoh orang yang tertutup seperti ini, nih tertutup tuh seperti ini. Coba orang yang mengepalkan tangan. Tangan saat dikepalkan tidak mungkin bisa mengambil apapun. Saya mau ngambil gelas, gak bisa. Saya mau ngambil air, gak bisa. Saya mau ngambil uang dari dompet, dari saku celana, gak bisa. Saya mau ngetik, gak bisa. Tangan terkepal itu cuma satu, bisanya nonjok. Makanya orang-orang yang tertutup kepalan tangannya, bisanya cuma nonjok. Gak bisa ngambil apa-apa. Tapi coba terbuka. Begitu terbuka, lihat tuh. Bisa membuka tutup gelas. Bisa mengangkat gelas. Bisa minum. Bisa memindahkan air dari gelas ke mulut. Kalau tangannya terbuka. Ngetik bisa. Pegang mouse ini bisa. Pegang HP bisa. Pada saat tangan terbuka. Nah, siapa orang yang tertutup? Biasanya orang tertutup itu orang yang merasa dirinya paling benar. Dan orang yang merasa dirinya paling benar jauh dari hidayah. Karena biasanya hanya siap mendengar, tetapi hanya siap didengar, tapi tidak siap mendengar. Orang yang merasa penuh, kayak gelas ini, tidak mungkin bisa diisi lagi. Orang yang merasa penuh tidak mungkin bisa diisi lagi. Hati-hati ya. Makanya kita kemanapun kalau mau belajar, syaratnya harus kosong. Gelas ini kalau tidak dikosongkan dulu nggak bisa diisi air baru. Apalagi ada tutupnya. Ya, sesungguhnya orang-orang yang tertutup sama saja bagi mereka. Dikasih ceramah, tidak dikasih ceramah, mereka tidak akan terbuka. Jadi ayat ini sedang memberikan satu ilustrasi kepada kita bahwa ya orang-orang yang tertutup itu tidak mungkin tiba-tiba menjadi terbuka. Karena untuk bisa membuka itu tidak cukup dengan ceramah. Harus ada metodenya untuk membuka. Bapak Ibu berdiri di depan pintu, pintu sedang tertutup. Malah baca puisi. Wahai pintu, aku sudah berdiri di hadapanmu. Terbukalah. Gak waras kan? Pintu itu hanya bisa dibuka bukan dengan ceramah, bukan baca puisi. Ambil kuncinya, ya, masukkan ke gemboknya, cetrek, buka. Yang tertutup menjadi terbuka itu tidak bisa dengan cara berpuisi. Berceramah enggak bisa. Makanya ini mengatakan orang-orang yang tertutup ya sama saja. Dikasih ceramah, tidak dikasih ceramah tidak akan terbuka. Sama saja Anda berceramah di depan pintu. Atau berpuisi di depan pintu. Dan pintu tidak akan terbuka dengan kata-kata. Pintu hanya bisa terbuka dengan mengambil satu tindakan. Tahu kuncinya, tahu cara memasukkan kuncinya, tahu cara menggunakan kuncinya, maka pintu akan terbuka. Paham? Makanya ayat ini memberikan gambaran tentang siapa? Tentang orang yang tertutup. Yang tertutup itu tidak mungkin bisa terbuka tanpa satu cara, tanpa satu metode. Akhirnya kita sekarang bisa jujur. Oh, pantesan selama ini saya sudah ngaji di sana, ngaji di sini, dapat ceramah ini, ceramah itu, kok saya masih tertutup. Paham ya? Gitu. Sama saja dengan berdiri depan pintu, ngasih ceramah sama pintu supaya pintu terbuka, padahal metode yang digunakannya bukan itu.
harusnya melakukan suatu tindakan yang membuat pintu terbuka. Makanya saya berulang kali menyampaikan, penyakit manusia itu cuma 3 menurut Al-Quran. 1, tertutup mata kolbunya. 2, gara-gara tertutup maka dia mengidap penyakit yang kedua, namanya penyakit kulit. Penyakit kulit itu bukan panu, bukan kudap, bukan kuris, bukan. Penyakit kulit yang paling berbahaya itu adalah penyakit dangkal pengetahuan. Tahu sesuatu cuma kulitnya saja. Sama seperti kita, tahu diri kita cuma jasmaninya saja. Gak tahu siapa diri kita yang sesungguhnya. Itu penyakit kulit. Makanya penyakit kulit akan mengakibatkan penyakit yang ketiga. Hilangnya kesadaran, matinya kesadaran. Makanya penyakit manusia kata Quran cuma 3. 1, tertutupnya mata kalbu. 2, gara-gara itu berpenyakit kulit. Tahu sesuatu dangkal, kulitnya saja, luarnya saja. Dan yang ketiga yang berbahaya, matinya kesadaran. Kalau sudah mati kesadaran, hidup dalam keadaan tidak berkesadaran. Orang yang tidak berkesadaran, ya namanya juga enggak berkesadaran. Tidak eling, tidak waspada, ya hanya sibuk saja hidup. Tetapi tidak mengerti buat apa dia hidup. Paham? Oke, lanjut dulu. Baru ayat yang ke-7 ya. Allah mengatakan ya, mereka yang menutup diri itu, sebetulnya mereka itu sedang mengunci dirinya. Apa yang dikunci oleh dirinya? Yang pertama yang dikunci itu adalah kolbunya. Orang yang tertutup terhadap ilmu baru, pandangan baru, nasihat baru, gagasan baru, tidak mungkin terbuka mata kolbunya. Nah ayat ini tidak mungkin saya bahas seluruhnya. Nanti Bapak Ibu baca sendiri. Baca sendiri. Ya. Nanti baca ayat yang ke-8. Di sini dikatakan, banyak manusia yang mengatakan, kami telah beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang yang beriman. Jadi orang yang mengaku beriman itu belum tentu beriman. Belum tentu beriman. Bla bla bla. Banyak ini ceritanya. Jadi intisarinya saya simpulkan aja. Ayat 6 sampai ayat yang ke-12 itu cerita tentang orang-orang yang mengaku beriman padahal sebetulnya dia masih dalam keadaan tertutup mata kolbunya. Itu kalau disimpulkan begitu. Karena tidak mungkin waktu kita cukup untuk membahas semuanya. Paham sampai di sini? Silahkan nanti belajar sendiri. Ya, itu namanya discovery learning. Kalau kuliah di universitas pasti ada yang namanya tugas mandiri. Nah ini tugas ya, tugas. Lakukan kalau ingin benar-benar tahu. Nah baru masuk ke ayat yang ke-13 yang saya sampaikan tadi ya. Ke sini ya ayat 13. Baik. Jadi kita ulangi lagi dulu ya. Ayat yang ke-6 sampai ke-12 disimpulkan ya. Itu cerita tentang mereka yang mengaku beriman padahal sesungguhnya dia masih dalam keadaan tertutup mata kolbunya. Clear ya? Silakan nanti baca sendiri kalau tidak percaya. Nah kita masuk ke ayat yang ke-13. Apabila dikatakan kepada mereka, nah mereka sekarang sudah ketemu jawabannya. Siapa mereka di ayat ini? Yang tadi ya, orang yang mengaku beriman, merasa sudah beriman, tapi hanya rarasaan, ya, bukan rasa, rarasaan. Rarasaan teh geus iman, gitu kan? Nah rarasaan itu adalah pembenaran. Kalau rasa itu kebenaran. Oleh karena itu, untuk mengalami iman yang sesungguhnya, kita harus mengalami perasaan, harus mengalami rasa iman. Ulangi ya. Untuk mencapai iman yang sesungguhnya, harus mencapai rasanya iman. Jangan rarasaan teh geus iman. Awas. Bapak Ibu.
makan buah durian. Kan yang dicari dari buah durian itu adalah rasa. Betul? Pernah bertanya enggak? Siapa yang naruh rasa di situ? Dan sesungguhnya rasa itu apa sesungguhnya? Walaupun Bapak Ibu perlu rasa buah durian, tetap Bapak Ibu harus beli durian. Masuk ke toko buah, Pak, Bu, saya mau beli rasa durian. Teu aya neng, aya oge durian. Da abdi mah hoyong rasana wungkul. Gak bisa. Karena rasa itu melekat dalam wujud yang bernama durian. Pernah bertanya enggak? Sebetulnya rasa itu apa? Pertanyaan kedua, begitu durian itu dimasukkan ke mulut, kita berhasil merasakan rasanya durian. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada alat untuk perasa. Pertanyaan saya lagi, itu alat yang bisa merasakan di tubuh kita siapa ya? Apa ya? Karena kalau tidak ada rasa di durian dan tidak ada alat untuk merasakan rasanya durian dalam diri kita, kita tidak akan sukses merasakan rasanya durian. Setelah kita sukses merasakan durian, baru kita bisa mengimani, oh durian itu enak, oh durian itu lezat. Gak mungkin ada orang yang belum merasakan itu tiba-tiba mengatakan durian enak, durian lezat, bohong besar. Paham? Dilambatkan lagi ini tadi kecepatannya langsung naik 7 km per jam, turun lagi 2 km per jam. Tetapi selama ini kita tidak pernah ngaji rasa. Pernah gak kita bertanya, kenapa ya saya bisa merasakan rasanya durian? Sampai lidah itu bisa merasakan manisnya, pahitnya, asamnya, legitnya, cangornya, lembutnya. Coba, begitu durian yang dimasukkan ke mulut itu belum matang, kan cangornya kerasa. Begitu durian dimasukkan ke mulut itu sudah matang, legitnya terasa. Sampai kita bisa mengklasifikasi rasa di sini. Legitnya, lembutnya, manisnya, kurang manisnya. Coba, kalau saya tanya, pernahkah kita berpikir sebetulnya begitu cerdasnya lidah kita, siapa sesungguhnya yang tinggal di situ? Yang sederhana saja, kita bisa merasakan rasanya itu pada saat kita masih bernafas. Kalau kita sudah tidak bernafas, dijejel-jejel juga itu buah durian, kita tidak akan berhasil merasakan itu. Tapi pernahkah kita menghargai napas kita? Pernahkah menghargai sang hidup yang ada pada diri kita? Sebetulnya saha atau nu ngarasakeun eta raosnya durian teh? Pernah tanya? Gak pernah tanya. Kalian makan durian, makan saja. Tidak pernah ada rasa penasaran, tidak pernah bertanya. Makanya hidupnya begitu-begitu saja, pengetahuannya gitu-gitu saja. Paling juga kolesterol naik, kadar gula darah naik, tensi darah naik, masuk rumah sakit, nyesel makan durian. Tapi begitu sembuh, dahar deui. Itu yang hilang dari diri kita, rasa penasaran untuk tahu sebetulnya rasa itu apa. Saya baru cerita rasanya buah durian. Dan kita baru bisa mengimani buah durian kalau sudah merasakan. Bagaimana kita bisa mengimani Allah, malaikat, kitab, rasul? Bagaimana bisa mengimani itu kalau kita tidak punya pengalaman rasa itu? Apakah kita diberi pengalaman untuk merasakan itu? Diberi semuanya.
Karena kita tidak mungkin bisa mengimani itu kalau kita tidak mengalaminya. Makanya yang tidak mengalami tidak akan paham. Akibatnya iman kita itu cuma sebatas percaya apa kata orang. Gitu. Kita tidak mengalami langsung pengalamannya. Iman yang semacam itu iman yang patut untuk diragukan.